perbandingan trigonometri. Nah, sebelum lebih lanjut membahas perbandingan trigonometri, ada syarat materi dulu yang harus kalian kuasai. Jadi yang pertama, perbandingan trigonometri ini kalian harus tahu letak daripada jadi untuk perbandingan trigonometri ini akan banyak menggunakan segitiga siku-siku. Jadi perbandingan trigonometri ini dibahas di KD 3.7 dan 3.8. Nah, 3.7 itu fokusnya 3.7 dan 3.8 itu fokus pada segitiga siku-siku. Jadi kalau yang bukan siku-siku nanti akan dibahas di 3.9 dan videonya sudah ada juga, silahkan kalian lihat kembali. Oke, langkah pertama kalian harus kenal istilah depan sisi miring sama sisi samping. Jadi misalkan ini ada alfa, nama sudut ya. Nama sudut itu ada yang alfa, ada yang beta, kemudian ada gamma, macam-macam, ada yang x. Jadi ada dalam bentuk variabel-variabel lain. Nah, misalnya ada sekarang yang dipakai adalah alfa. Lihat, depan itu adalah yang berhadapan langsung dengan alfanya, sisi yang berhadapan langsung dengan alfa. Jadi sisi yang berhadapan adalah ini. Sisi yang tegak ini berhadapan langsung dengan alfa. Berarti alfa ini kita tandai dengan sisi depan atau kita inisialkan dengan D. Nah, terus yang kedua yang lebih mudah adalah menentukan sisi miring. Sisi miring itu selalu depan sudut siku-siku. Selalu depan sudut siku-siku ini. Berarti ini kita tandain sisi miring. Terus kita beri inisial Mi. Nah, selebihnya itu adalah sisi ketiganya itu pasti disebut dengan samping. Jadi emang yang paling gampang adalah menentukan depan atau miringnya dulu. Baru terakhir itu samping terakhir. Nah, seperti ini. Jadi jadi walaupun bentuk segitiganya dibuat dengan berbagai posisi, cuman kalau misalnya kalian sudah berpatokan, sudah tahu depan miring, itu pasti akan gampang menyelesaikan soal. Misalnya ada bentuk segitiganya seperti ini. Nah, ini segitiganya. Kemudian ini siku-sikunya di sini. Misalnya ini A, B, C. Jadi siku-sikunya di B. Ini segitiga A, B, C. Misalnya alfanya atau ini ditandai dengan sudut X. Berarti yang depan mana? Sisi apa? AB. Kita tandain D. Kemudian miringnya di depan sudut siku-siku. Apa depan sudut siku-siku? Yaitu sisi AC, ini Mi. Kemudian sisanya apa? Samping. Nah, ini jadi contoh daripada mencari sisi depan, miring sama samping. Ini syarat mutlak ya yang harus kalian kuasai sebelum belajar perbandingan trigonometri. Nah, kalian juga harus bisa menentukan atau bisa menghitung rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Jadi kan kalau misalnya di SMP itu dikenalnya seperti ini kan, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dimana C-nya itu adalah sisi miring. Nah, berarti kalau misalnya kita dalam perbandingan kita bisa tulis seperti ini, Mi kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah Sa kuadrat, seperti ini. Biar lebih gampang menghitungnya. Jadi Mi kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah Sa kuadrat. Oke, sekarang kita akan masuk ke rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras. Rumus perbandingannya. Di sini rumus perbandingan.
Oke, ada yang disebut dengan sin. Perbandingan sin alfa itu berarti D mi, depan miring. Kemudian kalau cos alfa, perbandingan cos itu berarti sa mi. Tan alfa itu sama aja dengan D sa. Nah, sin, cos, dan tan itu memiliki kebalikan. Kebalikan sin itu adalah cosec. Cosec alfa berarti mi D. Kemudian kalau cos alfa itu kebalikannya adalah sec alfa, jadi mi sa. Kemudian kebalikan dari tan adalah kot tangan. Kot ini secant, ini kosekan. Kot alfa berarti sa D. Nah, ini adalah rumus 6 rumus perbandingan trigonometri. Nah, ini contoh ada soal. Jadi tentukan nilai sin alfa, cos alfa, sama kot alfa. Sin alfa, oke. Buat di sini sisi yang belum diketahui adalah sisi apa nih? Ini, oke, kita tandain dulu ya. Ini depan siku-siku, ini miring. Kemudian yang ini depan alfa D, ini kemudian samping. Berarti yang belum ada sisi depan. Berarti tinggal kalian cari pakai Pitagoras. D sama dengan akar dari mi kuadrat dikurang ya, dikurang sa kuadrat. Mi-nya di depan, jangan di belakang. Mi-nya 17 kuadrat dikurang sampingnya adalah 15 kuadrat. Maka didapat 289 dikurang 225. Hasilnya adalah akar 64. 8. Maka kalau misalnya ditanya sin alfa, berarti yang di depan rumusnya apa? Kan demi. Berarti D per mi. Depannya adalah 8, miringnya adalah 17. Nah, yang lainnya bisa kalian cari. Kemudian yang nomor ini soal nomor 2. Yang nomor 2 ini berarti yang diketahui adalah depan. Ini depan. Kemudian sisi samping. Miringnya berarti ditanyakan. Berarti mi sama dengan D kuadrat ditambah sa kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan akar 10. Yang ditanya adalah sin beta ditambah cos beta. Sin itu apa? D mi. Di cos beta itu adalah sa mi. Berarti 3 per akar 10 ditambah 1 per akar 10 dapat 4 per akar 10. Dirasionalkan penyebutnya, jadi kalikan dengan penyebut, maka didapat 4 akar 10 per 10. Ini hasilnya. Ini adalah contoh soal di bidang kartesius. Di sini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi sumbu X-nya di 2, kemudian Y-nya 3. Ditanya adalah sec alfa dikali sin alfa. Oke, kita rinci dulu. Di sini yang diketahui apa? Depan. Depan itu adalah 3. Ini berarti miring. Kemudian ini samping. Ini depan. Samping, miring. Berarti sisi miringnya belum ada, dicari dengan Pitagoras. Mi sama dengan akar D kuadrat ditambah sa kuadrat. Maka didapat D-nya itu 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar berapa? 9 ditambah 4, akar 13.
Berarti sek alfa dikali sin alfa sama dengan, sek itu adalah kebalikan dari cos, yaitu misa. Kemudian sin itu adalah d mi. Sebenarnya dari sini mi bisa dicoret ya, jadi hasil akhir itu tinggal desa aja. Desa, d-nya adalah 3, sampingnya adalah 2. Jadi hasilnya 3/2. Kemudian, nah ini sekarang titik koordinatnya diketahui. Nah kalau yang ini belum ada kartesiusnya, jadi kalian tinggal gambar bidang kartesiusnya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Jadi X nya itu adalah 5 di 5, kemudian Y nya adalah 12. Titiknya di mana? Titik pertemuannya adalah di 5,12. Ini berarti titik A. Ini titik O itu titik asal. Sudut theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh XOA. XOA ini theta-nya di sini. Nah, berarti kalau misalnya kita buat segitiga siku-siku, jadinya seperti ini ya. Anggap ini adalah B. Jadi ABO segitiganya. Nah, depannya berapa? 12. Sampingnya ini miring belum diketahui, sampingnya adalah 5. Berarti tinggal kalian cari sisi miring. Miring sama dengan D kuadrat ditambah SA kuadrat. Berarti D-nya 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat, dapat 144 ditambah 25. 169 sama dengan 13. Nah, yang ditanya apa? Sin theta. Sin itu berarti D mi. Berapa depannya? 12, miringnya 13. Kalau soal yang sekarang, ini misalnya dari kot ya, yang kot theta. Kot theta sama dengan setengah. Nah, kot itu apa? Sa D. Berarti kita tulis di sini sa D. Maka sisi yang belum ada adalah sisi miring. Berarti mi sama dengan D kuadrat ditambah sa kuadrat. D-nya 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 5. Maka sin theta sama dengan D mi. D-nya 2, miringnya akar 5. Dirasionalkan penyebut sama-sama dikali akar 5 per akar 5. Maka didapat 2 akar 5/5. Nah, ini. Nah, sedangkan yang contoh 2 ini, kalau misalnya di soal ini nggak ada nggak ada pecahannya, jadi maksudnya langsung tan theta sama dengan 2. Ini maksudnya adalah sama aja dengan tan theta per 2/1. Jadi tinggal tambahkan 1. Nah, tinggal kalian rinci lagi yang tan itu apa, lalu dicari. Nah, ini juga sama. Berarti kalau ini sin P sama dengan ini maksudnya sin theta sama dengan P/1. Nah, sedangkan yang 4 kot ini tinggal kalian cari jadinya kot X sama dengan 3/4. Nah, tinggal diuraikan lagi seperti yang nomor 1. Nah, yang nomor terakhir ini tinggal kalian gambar, terus lihat di sini yang diminta adalah
sin A kali sin B, berarti kalian harus berpatokan pada sudut A sama sudut B. Sekarang kita mulai menghitung setelah perbandingan kita akan masuk ke sudut-sudut istimewa. Kenapa? Karena ini gunanya digunakan untuk mencari sisi segitiga yang belum diketahui. Tapi sebelum ke sudut-sudut istimewa, dipelajari dulu tentang satuan sudut. Satuan sudut. Satuan sudut itu yang pertama ada radian. 1 radian itu sama dengan 180 derajat. Sedangkan kalau 1 derajat itu sama aja dengan 1/180 derajat dikali pi, seperti ini. Jadi misalnya contoh 240 derajat ini berapa radian? Atau kita tulis gini, sin 240 derajat berapa radian? Berarti sin sama dengan 240 derajat dibagi 180 derajat dikali pi. Jadi sin sama-sama dibagi 60 dapat 4/3 pi. Ini bentuk radiannya. Terus kalau misalnya mengubah dari radian ke derajat, misal cos 1/6 pi, berarti cos 1/6 pi nya berapa? 180 derajat dikali 180 derajat, maka hasilnya sama dengan cos 30 derajat. Nah, ini adalah cara bagaimana mengubah dari sin ke, maksudnya dari radian ke derajat atau sebaliknya. Sekarang yang akan kita bahas adalah sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa. Ini perlu kalian hafal. Jadi di sini sudut X-nya nol derajat. Jadi sudut istimewa itu ada 0 derajat. Kemudian ada 30 derajat. Kemudian ada 45 derajat. 60 derajat dan terakhir 90 derajat. Jadi kalau sin 0 itu 0, ini setengah. 45 itu setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu 1, kemudian setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Nah, jika kalian perhatikan nilai sin itu berangkat dari 0 ke 1, sedangkan cos itu kebalikannya, jadi hitung mundur daripada nilai sin. Kemudian kalau untuk nilai tan itu sama aja dengan sin per cos, jadi 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3 dapatnya setengah akar, maksudnya adalah sepertiga akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, 1 bagi 0 tak terhingga. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Dan ini perlu kalian hafal. Kalau misalnya kalian nggak hafal, nanti akan sulit untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Di sini ada segitiga dengan sudut 60 derajat. Dan oke, kita rinci dulu apa saja yang sudah diketahui. Pertama, sisi miring belum diketahui ya. Miring belum, kemudian depannya belum. Berarti yang sudah diketahui samping. Nah, untuk mencari sisi depan berarti kita bisa menggunakan perbandingan yang
ini perbandingannya. Jadi kalau yang kita misalnya mau cari depan, yang diketahui samping, berarti pakai apa? Desa kan? Pakai desa, pakai tangan. Kita pakai tangan 60 berarti. Tangan 60 derajat sama dengan desa. Depannya berapa? Ditanya. Depan sanya berapa? Akar 2. Berapa tan 60? Tan 60 itu sama dengan akar 3. Jadi kita tulis akar 3 sama dengan D per akar 2 dikali silang, jadi D nya sama dengan akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Nah kemudian kalau yang miring itu bisa pakai sin atau pakai cos. Misal kita menggunakan pakai cos ya, cos 60. Cos 60 derajat sama dengan sami. Cos 60 adalah setengah akar 3. Kemudian sampingnya sampingnya diketahui akar 2, miringnya berapa? Miringnya itu ditanya, berarti mi sama dengan 2 akar 2 per akar 3. Kemudian dirasionalkan penyebutnya, dikalikan akar 3, maka didapat 2 akar 6 per 3. Nah ini adalah sisi miring daripada soal yang pertama. Jadi tinggal lihat apa yang diketahui, kemudian yang ditanyanya apa. Nah tinggal menggunakan perbandingan yang sudah dipelajari tadi. Nah kemudian kalau yang ini, soal yang kedua ini cluenya adalah ingat ya, fokusnya pada segitiga siku-siku. Jadi ada segitiga kecil, ganti warna. Jadi ada segitiga kecil, siku-siku yang kecil, sama segitiga siku-siku yang besar. Nah, tinggal kalian cari nih nilai masing-masing. Ini tinggi sisi tegaknya X. Dari sisi tegak yang segitiga besar ini adalah 4. Nah, tinggal kalian cari nilai X-nya berapa. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Soal berikutnya masih tentang menentukan nilai. Jadi sebenarnya soal di trigonometri itu cuman menentukan, jadi nggak jauh-jauh dari menentukan perbandingan, mencari sisi segitiga, kemudian menentukan nilai. 3 kategori ini, jadi menentukan perbandingannya, mencari sisi segitiga, kemudian menentukan nilai. Tinggal, jadi nggak pernah jauh-jauh dari materi ini yang di atas ini. Oke, sekarang yang mau dibahas misalnya yang soal yang A. Yang A. Jadi sin 60 itu sama dengan berapa? Setengah akar 3. Kemudian cos 30 setengah akar 3 ditambah cos 60 itu adalah setengah sin 30 adalah setengah, dikalikan berapa? Akar 3 kali akar 3, 3. Setengah kali setengah 4, jadi 3 per 4 ditambah setengah kali setengah 1/4. Ditambahkan karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu disamakan lagi, tinggal dijumlahkan dapat 4/4, maka hasilnya adalah 1. Nah kemudian yang ini, yang B juga sama. Jadi coba kalian kerjakan sendiri, sudut-sudut istimewanya sudah ada di list yang di atas. Nah jika kalian tidak paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Materi terakhir untuk
KD 3.7 itu adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri. Jadi sebenarnya sebagian sudah dipelajari di rumus perbandingan. Jadi ada cosec. Cosec X itu sama aja dengan 1 per sin X. Kemudian sec X itu sama aja dengan 1 per cos X. Tan X itu berarti sin X per cos X. Kemudian cot X itu kebalikan daripada tan. Seperti ini. Atau ini bisa tulis jadi cos X per sin X. Kemudian ada lagi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sec maksudnya adalah tan kuadrat X dikurang sec kuadrat X sama dengan 1. Yang ini yang tan bukan itu ya, salah. Jadi seharusnya adalah itu adalah sec kuadrat min tan kuadrat X. Oke, jadi seharusnya dia sec kuadrat X dikurang tan kuadrat X sama dengan 1. Kemudian yang terakhir cosec kuadrat X dikurang cot kuadrat X sama dengan 1. Ini rumus utamanya daripada identitas trigonometri. Akibatnya, jadi kalau misalnya ada di soal, misal kita mengubah dari sin kuadrat X itu berarti sama aja dengan 1 min cos kuadrat X. Begitu juga kalau misalnya cos kuadrat. Kemudian kalau misalnya ditanya sec kuadrat X berarti 1 plus tan kuadrat X. Jadi tinggal pindah ruas saja. Apalagi ini yang bawah juga sama, jadi tinggal dipindah ruaskan. Nah, kemudian yang paling utama adalah bahwa untuk menyederhanakan identitas trigonometri itu dirubah ke bentuk ke sin dan cos. Jadi kalau misalnya ada yang belum kebentuk sin sama cos, berarti kalian tinggal rubah mengikuti rumus identitas yang sudah diberikan gitu loh. Jadi kalau misalnya di soal masih ada tan, berarti yang tan itu kalian rubah ke sin dan cos. Terus yang kalau cot berarti sama. Jadi yang pokoknya kalau misalnya belum sin sama cos, tinggal kalian rubah ke sin sama cos. Misal ini ada soal, jadi 1 min sin kuadrat itu sama aja dengan apa tadi? Ya, pakai sifat yang ini. Jadi cos kuadrat theta dikali, nah tan itu belum sin sama cos, berarti dirubah. Tan itu apa? Sin. Kalau kuadrat berarti sin kuadrat theta per cos kuadrat theta. Tinggal dicoret sehingga hasil akhir adalah sin kuadrat theta, bentuk sederhananya.
Nah, kemudian kalau ini bentuk sederhananya bagaimana? Tinggal kalian pilih kalau ini mau dibentuk ke dalam bentuk sin semua atau cos semua. Seandainya kalau misalnya dirubah ke sin semua, berarti 3 sin kuadrat theta dikurang 2. Nah, cos kuadrat itu berarti sama aja dengan 1 min sin kuadrat theta. Berarti 3 sin kuadrat theta ini dikalikan jadi dapat 2 sin kuadrat theta. Ditambahkan jadi 5 sin kuadrat theta min 2. Nah, demikian ini untuk yang materi identitas trigonometri. Jadi materi untuk untuk KD 3.7 terutama perbandingan trigonometrinya yaitu rumus perbandingan, sudut-sudut istimewa sama identitas trigonometri. Dan bentuk soalnya itu tidak akan pernah jauh dari mencari perbandingan, kemudian menentukan sisi segitiga sama menentukan nilai. Jadi 3 materi ini yang secara umum akan keluar di ujian matematika ya, ujian semester terutama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi-materi yang belum paham silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih.